Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikomang Warini dari Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari dengan NIM 216602138. Pada video ini, saya akan membawakan materi tentang arsitektur perbankan Indonesia atau yang biasa disingkat dengan API. Arsitektur Perbankan Indonesia atau API merupakan kerangka dasar pengembangan sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh untuk rentan waktu 5-10 tahun ke depan. Nah, arsitektur perbankan Indonesia ini sendiri memiliki 3 visi, yaitu yang pertama menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. Yang kedua, menciptakan kestabilan sistem keuangan. Dan yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Arsitektur perbankan Indonesia terinspirasi sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Masyarakat menyadari pentingnya API untuk memperkuat fondasi lembaga perbankan di Indonesia. Penerapan API merupakan salah satu program restrukturisasi perbankan atau program penyehatan bank. Program-program yang berkaitan dengan usaha peningkatan kinerja perbankan, diantaranya yang pertama, kemampuan operasional yang tinggi, kemudian kemampuan tinggi dalam mengelola risiko, ketersediaan infrastruktur pendukung perbankan yang memadai, keberadaan lembaga pemeringkat kredit domestik, kemudian adanya skim penjaminan kredit yang mencukupi. Guna mempermudah pencapaian visi API, sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya, maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai atau yang lebih dikenal dengan istilah 6 pilar API. 6 pilar tersebut diantaranya yang pertama, menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Kemudian yang kedua, menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Kemudian yang ketiga, menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi, serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. Selanjutnya, pilar yang keempat, menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Kemudian pilar yang kelima, mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Kemudian pilar yang terakhir, mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Setelah lebih dari 10 tahun dicanangkan, penerapan 6 pilar program API nampaknya belum berjalan mulus, khususnya dalam mewujudkan besarnya aset dan permodalan perbankan nasional, disebabkan dinamika yang berkembang dari berbagai aspek, baik dari aspek kebijakan pemerintah ekonomi, politik domestik maupun internasional. Terciptanya blok-blok perdagangan baru antara lain diberlakukannya pasar bebas ASEAN, bidang perbankan pada tahun 2020, dan serikat buruh yang semakin liberal. Selanjutnya, tantangan ke depan untuk mewujudkan arsitektur perbankan Indonesia yang sepenuhnya dengan pembangunan pilar sebagai prioritas sasaran, maka harus diidentifikasi permasalahan utama berbagai tantangan yang dihadapi perbankan Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Juga dilakukan prediksi yang memadai mengenai soal serupa di masa yang akan datang. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah, struktur perbankan yang masih optimal, pemenuhan kebutuhan layanan bank yang masih kurang, pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan, kemudian kapabilitas perbankan yang masih lemah, profitabilitas dan efisiensi bank yang tidak mampu bertahan, kemudian perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan, dan perkembangan teknologi informasi. Struktur permodalan bank sesuai dengan arsitektur perbankan Indonesia. Yang pertama, bank dengan modal sampai dengan 100 miliar meliputi bank perkreditan rakyat dan bank dengan kegiatan usaha terbatas. Kemudian yang kedua, bank dengan modal 100 miliar sampai dengan 10 triliun dikatakan sebagai bank daerah, korporasi, retail, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, bank dengan modal 10 triliun sampai dengan 50 triliun dikategorikan sebagai bank nasional. Kemudian yang terakhir, bank dengan modal lebih dari 50 triliun dikategorikan sebagai bank internasional.
Selanjutnya, stabilitas sistem keuangan. Nah, stabilitas sistem keuangan perlu dijaga karena dapat mengakibatkan berbagai kondisi yang tidak menguntungkan, seperti misalnya kebijakan moneter menjadi tidak efektif karena transmisi kebijakan moneter yang tidak berfungsi secara normal. Kemudian, pertumbuhan ekonomi dapat terhambat karena fungsi intermediasi tidak berjalan dengan baik dalam mengalokasikan dana. Kemudian yang ketiga, kesulitan likuidasi karena kepanikan masyarakat, dan biaya penyelamatan yang sangat mahal jika terjadi krisis yang bersifat sistemis. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki 5 peran utama dalam menjaga kestabilan sistem keuangan yang merupakan kebijakan dan instrumen. Di antaranya, menjaga stabilitas moneter, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, kemudian melakukan pemantauan terhadap kepentingan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan, serta menjadi jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral. Kerjasama antara pemerintah dengan otoritas jasa keuangan sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Untuk menjamin kerjasama tetap terbangun, diperlukan kerangka stabilitas sistem keuangan sehingga terhindar dari gesekan kepentingan. Kerangka stabilitas sistem keuangan memiliki misi mencapai dan memelihara stabilitas harga dengan menjaga stabilitas moneter dan stabilitas keuangan guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas sistem keuangan juga memiliki tujuan menciptakan sistem keuangan nasional yang sehat dan stabil, didukung oleh stabilitas makroekonomi, efisiensi pasar keuangan, prudensial, lembaga keuangan, efektivitas pengawasan, dan kehandalan infrastruktur pasar keuangan. Selanjutnya, Forum Stabilitas Sistem Keuangan. Nah, Forum Stabilitas Sistem Keuangan ini memiliki 4 fungsi pokok. Di antaranya yang pertama, menunjang pelaksanaan tugas Komite Koordinasi dalam proses pengambilan keputusan terhadap bank bermasalah. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi dan tukar-menukar informasi untuk sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam bidang perbankan. Kemudian yang ketiga, membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga yang berkesimpung dalam sistem keuangan yang berpotensi sistemis. Dan yang terakhir, mengordinasi pelaksanaan atau persiapan inisiatif tertentu di sektor keuangan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan berkaitan tentang arsitektur perbankan Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.